This video is created for the final project on the Islamic Business Economics course under the guidance of Mrs. Rida Rosida, BSc, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Alvida Aura, a management student in class 3C with identification number 2312299. In this video, we will discuss three important topics in Islamic finance: Baitul Mal wa Tamwin, Islamic pension funds, and Islamic capital market. I will explain the first topic, BMT, while my friends will continue with the following topic. Islamic finance has grown significantly in recent years, offering an alternative to the conventional finance system by following the principle of Sharia law. This video focuses on three important components of Islamic financial institutions: Baitul Mal wa Tamwil, Islamic pension funds, and Islamic capital markets. Through these explanations, we aim to understand how the Islamic finance system contributes to economic development and social justice. The micro, small, and medium enterprises sector has a strategic role in supporting economic growth in Indonesia. These considerable contributions causes in micro, small, and medium enterprises to be able to absorb a lot of labor. Micro, small, medium enterprises also have a role in balancing income evenly. The aim is to analyze what a strategy can be carried out by Baitul Mal wa Tamwil in helping the development of micro, small, and medium enterprises. One of the strategies carried out by BMT is the method of direct assistance in the field and providing direction and motivation to improve business quality. With this assistance, micro, small, medium enterprises can finally understand better production and marketing management so that micro, small, medium enterprises can improve the quality of their business so that the income of micro, small, medium enterprises continues to increase. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berfungsi untuk menghimpun, menyalurkan dana, serta memberikan layanan sosial kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan. BMT mulai berkembang pada awal tahun 1990-an dan pertama kali didirikan pada tahun 1992. Dengan dukungan dari pemerintah dan komunitas Islam sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sejak saat itu, BMT berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu pilar penting ekonomi mikro di Indonesia. BMT beroperasi berdasarkan hukum Islam dan regulasi pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Fatwa DSN MUI terkait operasional keuangan syariah. BMT membantu para pengusaha mengembangkan bisnis mereka dengan menerapkan syariah Islam. Salah satu akad utama dalam BMT adalah murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Akad lainnya adalah muharabah, di mana pemilik modal dan pelaku usaha berbagi keuntungan sesuai kesepakatan. BMT mempunyai dua fungsi utama, yaitu Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, Baitul Tamwil yang berfungsi sebagai penyediaan layanan keuangan syariah seperti simpanan dan pembiayaan bagi anggota. Seluruh operasional BMT harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, ghar, dan masyir. Produk yang ditawarkan oleh BMT berupa penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat berbagai produk pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumtif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota. Selain itu, BMT juga mengelola dana zakat dan infak untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, ada seorang pedagang kecil bernama Ibu Siti sedang menjalankan usaha makanan ringan di kampungnya. Sebelumnya, Ibu Siti mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal karena tidak memiliki jaminan untuk meminjam di bank. Melalui bantuan pembiayaan mudarabah,
Dari BMT, Ibu Siti memperoleh modal sebesar 10 juta untuk membeli bahan baku dan alat produksi. Dalam akad mudharobah, keuntungan yang dihasilkan sesuai kesepakatan antara Ibu Siti dan pihak BMT. Dengan pembiayaan ini, usaha Ibu Siti berhasil berkembang bahkan mampu mempekerjakan 2 karyawan tambahan dari masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bagaimana BMT dapat membantu memberdayakan perekonomian lokal tanpa melibatkan unsur riba. Demikian penjelasan saya tentang Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Untuk topik selanjutnya, yaitu dana pensiun syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nafaila Meilano Sofielna with identification number 2309950. Right now, I want to continue the lessons about Islamic Pension Fund using Indonesian language. Yang pertama, ada definisi dari dana pensiun, prinsip syariah, dan dana pensiun syariah. Di mana dana pensiun ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi, dari kedua definisi tersebut, kita bisa simpulkan menjadi definisi untuk dana pensiun syariah. Di mana dana pensiun syariah ini adalah program pengelolaan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam untuk memberikan manfaat finansial bagi peserta saat memasuki masa pensiun. Nah, sekarang ada perbedaan dari dana pensiun syariah dan juga dana pensiun konvensional, di mana dalam dana pensiun syariah ini mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang praktik riba atau bunga, spekulasi, dan investasi pada sektor-sektor yang dianggap haram. Dan yang kedua, ada pengelolaan dana dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi dan izin dari Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, ada produk investasi yang ditawarkan untuk dana pensiun ini cenderung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti saham syariah, obligasi syariah, dan juga reksadana syariah. Dan yang terakhir, mekanisme bagi hasil itu digunakan dalam dana pensiun syariah, di mana nanti keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan antara pengelola dana dan juga peserta. Sedangkan dalam dana pensiun konvensional ini lebih terikat dengan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dalam pengelolaan dananya. Yang keduanya itu ada pengelolaan dilakukan oleh manajer investasi konvensional yang tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu yang ketiga, ada tidak memiliki batasan khusus dalam memilih produk investasinya dan secara umum dapat menginvestasikan dana pensiun dalam berbagai jenis produk investasi termasuk produk-produk non-syariah. Dan yang terakhir, umumnya menggunakan mekanisme bunga di mana pesertanya ini menerima bunga atas dana yang diinvestasikan. Dan yang terakhir, pada materi dana pensiun ada manfaat dan tujuan, di mana manfaat dan tujuannya ini ada memastikan masa depan finansial yang lebih baik, menghindari ketergantungan finansial pada orang lain atau kemandirian finansial, mempersiapkan diri menghadapi resiko-resiko di masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Nah, di bagian bawah ini ada inti dari manfaat untuk dana pensiun, di mana intinya ada berfokus pada keuntungan langsung yang diperoleh peserta seperti pendapatan pasif, pertumbuhan dana, dan juga keamanan finansial. Contohnya itu, misalkan ada seorang pegawai yang mendaftarkan dirinya pada program dana pensiun syariah. Nah, nanti selama bekerja, seorang pegawai ini tuh akan menyisihkan kurang lebih 10% dari gajinya setiap bulan yang akhirnya akan diinvestasikan oleh pengelola dana pensiun ke dalam sukuk negara dan juga ke dalam saham syariah. Nah, nanti pada saat pegawai tersebut sudah memasuki usia pensiun, pegawainya ini akan menerima manfaat pensiunnya secara bulanan, di mana dananya ini dapat digunakan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari seperti membeli makanan, membayar listrik, dan sebagainya. Dana pensiun juga bisa digunakan secara bebas menurut yang diinginkan oleh pegawai tersebut, misalnya bisa juga membantu keluarga masing-masing ataupun yang lainnya. Nah, nanti karena investasinya itu berbasis syariah, akhirnya pegawainya juga yakin bahwa dana yang diterimanya itu bebas dari unsur riba dan juga halal. Dan yang terakhir ini ada inti dari tujuan dana pensiun, yaitu berorientasi pada pencapaian kesejahteraan peserta di masa depan serta kontribusi pada perekonomian secara umum. Materi untuk dana pensiun selesai di sini dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Selvanur Hakim Herdian and my student ID is 2310069. Today, I will present the topic of Islamic capital market, covering its definition, core principle, historical timeline, as well as its advantage and challenge.
And now let's begin. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar modal yang seluruh aktivitas dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tidak mengandung riba, goror atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Prinsip utama pasar modal syariah. Prinsip utamanya adalah fikih muamalah yang menekankan bahwa semua transaksi diperbolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam hukum Islam. Contoh pasar modal syariah di Indonesia. Di sini ada 5 contoh pasar modal syariah, yaitu Sukuk, Reksadana Syariah, Exchange Trade Fund atau ETF syariah, Efek Baragun Aset atau EBA syariah, Dana Investasi Real Estate atau DAIR. Yang pertama itu Sukuk. Sukuk contohnya itu adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk pembiayaan proyek negara. Yang kedua reksadana syariah. Contohnya reksadana yang mengalokasikan instrumen ke sektor-sektor halal dan bebas riba. Yang ketiga yaitu Exchange Trade Fund atau ETF syariah. Reksadana syariah yang unitnya berbentuk kontrak investasi kolektif dalam perdagangan bursa efek. Yang keempat yaitu efek beragun aset atau EBA syariah. Yang contohnya itu surat berharga yang terdiri dari sekumpulan aset syariah. Dan yang terakhir, dana investasi real estate atau DAIR syariah, yaitu instrumen yang menghimpun dana dari pemodal untuk aset real estate. Itu untuk contoh pasar modal syariah. Yang selanjutnya itu adalah yang dibahas ini adalah timeline sejarah pasar modal syariah di Indonesia. Nah, untuk timelinenya sendiri itu dimulai dari 1990. Yaitu pada 1990, MUI mengadakan lokakarya untuk mengenalkan bunga bank dengan tujuan pembahasan pembentukan bank syariah di Indonesia. Lalu dilanjut pada 1991, MUI mulai membentuk tim perbankan MUI untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Lalu dilanjut pada 1992, Bank Muamalat Indonesia didirikan dan bank tersebut menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Selanjutnya, pada 1997, peluncuran reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investasi Manajemen. Lalu dilanjutkan pada tahun 2000, JII atau Jakarta Islamic Index diluncurkan. Nah, itu untuk membantu investasi syariah yang ada di Indonesia. Lalu sampai masa sekarang, regulasi dan produk syariah terus dikembangkan, termasuk saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan pasar modal syariah. Untuk pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu untuk kelebihannya. Yang pertama di sini kelebihannya yang pertama yaitu sesuai prinsip Islam atau alternatif investasi yang memenuhi nilai-nilai syariah. Yang kedua itu transparan, yaitu aktivitas dan pengelolaannya mengikuti pedoman syariah. Yang ketiga, potensi pasar besar. Pasar di modal syariah ini sangat besar gitu, sampai menarik bagi investor domestik dan global berbasis etika. Yang keempat itu lebih aman secara spiritual, yaitu menjaga kepercayaan investor muslim. Untuk selanjutnya itu kekurangan. Di sini juga ada 4 poin. Yang pertama itu keterbatasan produk dan instrumen. Pasar modal syariah masih terbatas pada beberapa produk seperti saham syariah dan sukuk yang membatasi pilihan investasi bagi investor. Yang kedua itu kurangnya likuiditas atau pencairan. Beberapa instrumen syariah kurang liquid atau kurang aset liquid kurang aset yang cair gitu, sehingga sulit untuk membeli atau menjual produk tersebut dengan cepat. Yang ketiga itu ada regulasi yang kompleks. Proses sertifikasi syariah dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional atau MUI memerlukan waktu dan sumber daya yang sangat banyak. Yang terakhir itu kekurangannya persaingan dengan pasar konvensional. Seperti yang kita ketahui, pasar modal syariah itu menghadapi persaingan dari pasar konvensional yang memiliki lebih banyak produk dengan potensi keuntungan lebih besar dan lebih mudah dipahami.
Nah, itu saja untuk pembahasan pasar modal syariah. Tadi diawali dengan pembahasan timeline, contoh pasar syariah, pasar modal syariah, dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada beberapa referensi yang kita ambil dari kelompok untuk membuat materi ini seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Semoga dimaafkan. Sekian saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.